Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhamallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita jumpa kembali di tempat yang mulia Majlis Taklim yang Allah insyaallah ridhai, yang Allah mengirimkan malaikatnya menggepakkan kedua sayapnya menaburi rahmatnya. Insyaallah kita diberikan rahmat di tempat ini, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, semoga kita insyaallah semuanya diberikan rahmat oleh Allah azza wa jalla, amin insyaallah. Kesempatan kali ini saya membawakan tema yaitu 12 perkara hal yang kita berlindung pada Allah azza wa jalla. Ya, jadi 12 hal yang kita berlindung pada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, yaitu doa-doa. Doa-doa kita memohon kepada Allah azza wa jalla. Ya. Jadi banyak sekali doa-doa yang Allah berikan kepada kita agar kita memohon kepada Allah. Begitu juga Rasulnya. Contoh misalnya yang kita berdoa yang ma'ruf, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di dalam mana? Di dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Rasulullah SAW mengajari kita, yaitu doa-doa banyak sekali Rasulullah mengajarkan kepada kita, yaitu doa agar kita memohon kepada Allah azza wa jalla, ya, memohon kepada Allah azza wa jalla banyak sekali. Nanti insyaallah akan datang misalnya contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ya ke tema kajian kita, Allah subhanahu wa ta'ala itu senang kalau Allah semakin banyak dimohon. Allah itu senang kalau Allah subhanahu wa ta'ala yaitu diminta. Karena Rasul mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, yang tidak mohon kepada Allah, justru Allah murka. Allah marah. Ya, Allah marah. Ya, jadi Allah tuh marah kalau Allah justru tidak dimohon, tidak diminta oleh seorang hambanya. Ya, beda dengan makhluk, ibu. Makhluk itu sesama kita manusia. Ya, kita kok apalagi orang lain. Sebapak sekandung saja, seibu sebapak saja, sekali minta bantuan, mohon kasih. 2 kali, okelah masih kasih. Ketiga kali sudah sedikit agak ada pertanyaan ini, iya kan? Ini sebapak seibu, bayangin. Keempat kali sebelum dia datang lagi, kok terus-terusan sih? Iya, si istrinya mengikut lagi, nimbrung. Iya tuh, adik lu tuh minta melulu tuh kerjaannya. Coba, ini menjadi suatu kejadian yang sudah ma'ruf dimanapun begitu. Kalau orang minta kepada sesama manusia, tapi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala
Justru kalau diminta semakin senang, semakin diminta semakin senang, menandakan bahwa dia ini butuh kepadanya, kepada Allah. Makanya man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Barang siapa yang dia tidak memunajat, yang dia tidak meminta kepada Allah, yang dia tidak memohon kepada Allah, Allah justru murka, Allah justru marah kepada dia. Bahkan Allah mengatakan apa? Fadhkuruni adzkurhum. Kamu minta kepada aku, ingatlah kepada aku juga akan ingat kepada kalian. Ya, itu kita ingat kepada Allah berarti kita mohon kepada Allah. Allah terangkan, ya kan? Ud'uni astajib lakum. Itu makna tadi, ingatlah aku ingat kepada kamu. Maknanya yaitu minta kepada aku akan kabulkan, perkenankan apa yang kamu minta. Jadi langsung doa itu kepada Allah. Ya, langsung kepada Allah. Tidak perlu pakai wasilah-wasilah. Tidak perlu pakai wasilah-wasilah, kecuali wasilahnya yaitu amal soleh. Atau kita minta kepada orang yang masih hidup. Yang kita minta kepada orang yang masih hidup, yang dianggap soleh, kita minta doa kepada, kita mohon kepada dia supaya mendoakan kita yang masih hidup, boleh? Boleh, tapi orangnya masih hidup. Nah, itu demikian. Itu demikian, ya, paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala semakin diminta semakin senang. Berkali-kali. Ini pokok yang harus kita pahami karena ini masalah akidah hal tersebut. Baik. Kita buka Al-Ahzab 17. Yuk. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 17. Yuk kita kaji sama-sama. Yuk kita lihat. Ya, Al-Ahzab surat ke-33 ayat 17. Ya, ayat 17 Al-Ahzab. Kamu semua yuk kita lihat. Yuk kita kaji sama-sama. Yuk. Ya, ketemu? Yuk kita lihat. Al-Ahzab 17. Allah berfirman, "Qul." Ketemu? Yuk kita lihat. Man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakanlah Muhammad, "Qul." Siapa gerangan yang dapat menjaga kamu dari Allah? Ini ayat yang menjadikan kita nambah iman kita. Bahwa Allah yang menjaga makhluknya. Tidak ada siapapun yang bisa menjaga makhluknya selain hanya Allah. Allah katakan, "Man dzalladzi ya'simukum minallah." Katakanlah Muhammad, "Qul." Katakanlah, siapa gerangan yang dapat menjaga kalian dari Allah? Maksudnya siapa yang menjaga sesama makhluk dari kalian? Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. In arada bikum su'an, jikalau Allah menghendaki kalian yang buruk, siapa yang dapat mencegah? Aw arada bikum rahmah, atau dia Allah menghendaki kalian rahmatnya, siapa yang dapat yaitu menghalang-halanginya? Tidak ada. Kalau Allah menghendaki kalian yang buruk karena perbuatan kalian, atau Allah menghendaki kalian rahmat, aw arada bikum rahmah, tidak ada yang dapat itu menghalanginya, merintanginya tidak ada. Kenapa? Allah kuasa semua. Wala yajiduna lahum min dunillah, dan mereka tidak mendapati bagi mereka dari selain Allah sebagai apa? Wali, sebagai apa? Pelindung dan penolong. Waliyan wala nasira. Tidak ada yang dapat menjadi pelindung kalian. Tidak ada yang dapat menolong kepada kalian kecuali Allah. Ini ayat ini menandakan kita semua ini kita dalam naungan Allah.
Kita hidup di dalam genggaman Allah, Ibu. Ya, ini ayat ini jelas Allah katakan, siapa gerangan yang dapat menghalang-halangi jikalau Allah menghendaki kalian yaitu keburukan. In arada bikum su au arada bikum rahmah, siapa yang dapat menghalanginya, merintangnya? Tidak ada. Dan mereka tidak akan mendapati yaitu bagi mereka selain Allah yaitu seorang yang dapatkan penyelamat mereka atau penolong mereka, nggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, Ibu, ini kita menjadikan diri kita semakin apa? Semakin beriman. Kita buka surat Al-Muzammil, surat ke-73. Surat Al-Muzammil, surat ke-73. Yuk kita lihat. Surat Muzammil, surat ke-73, ayat 9. Yuk kita lihat ayat 9. Muzammil 73. Surat 73. Ayat 9. Ya. Ayat 9 surat Al-Muzammil, ayat berapa? 9. Surat 73. Surat 73. Yuk kita lihat. Apa kata Allah? Yuk kita lihat. Rabbul masyriqi wal maghrib. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabb, pemilik timur dan barat. Rabb, yaitu yang menguasai, yang memelihara, yang menguasai, yang memelihara, iya, yang menciptakan makhluk, benda apapun, baik yang hidup, ya, baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, timur barat, Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan. Ya, Rabbul masyriqi wal maghrib. Siapa itu Rabb itu? La ilaha illa huwa. Rabb itu tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Lantas Allah katakan, setelah Allah menerangkan siapa itu la ilaha illa huwa, Rabb itu penguasa yang menguasai timur barat, fattakhidhu wakila. Jadikanlah Dia pelindung. Hu kata ganti, hu dhamir hu, fattakhidhu kembali kepada siapa? Allah. Fattakhidhu wakila. Jadikanlah Dia pelindung. Dia Rabb yang menguasai timur barat. Tidak ada selain Allah yang menguasai timur barat. Kalau orang sudah bicara, kalau sudah dikatakan timur barat berarti seluruh jagat raya ini. Ain Rabb, penguasa timur barat. Tidak ada Tuhan selain Dia, la ilaha illa huwa. Jadikan Dia sebagai pelindung. Fattakhidhu wakila. Cukup dua ayat tadi, Al-Ahzab ayat 17 dan Muzammil ayat 9. Dua ayat Ibu cermati. Banyak ayat yang lain tentunya, banyak. Saya sudah catat tapi saya cukup bawakan dua saja. Ya, banyak ayat-ayat yang tentang bagaimana Allah menguasai, dijadikan Allah sebagai pelindung kita, penolong kita, harapan kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Semuanya hanya Allah Azza wa Jalla. Ini akidah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Baik. Berarti Ibu, kita ini butuh Allah. Kita ini butuh Allah. Ya, kita ini butuh Allah. Ini perlu harus kita camkan. Karena hidup kita ini jikalau tidak ditolong oleh Allah, hidup kita ini kalau tidak dijaga oleh Allah, binasa kita. Mati kita. Kalau Allah biarkan, Allah lepas penjagaannya kepada kita makhluk di bumi ini, mati kita, binasa kita. Atau Allah misalnya biarkan bahwa manusia itu seorang muslim yang tidak dijaga imannya, wal iyadzu billah, dia masuk ke dalam kesesatan kalau tidak dijaga oleh Allah. Ya, kita butuh pertolongan Allah, baik kita ditolong oleh Allah dari bala, musibah maupun hal-hal yang akan merusak diri kita. Dari apa? Dari pemahaman.
Ya, pemahaman-pemahaman yang Allah tidak ridhoi, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dari subhat-subhat. Kita mohon pada Allah agar Allah menjaga kita dalam hidup kita, supaya kita selalu di atas siratal mustaqim, supaya kita di atas selalu jalan yang lurus, selalu kita di atas Islam yang Allah ridhoi, dan kita selalu di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Allah jaga, mustahil kita bisa menjalani hal itu. Makanya kita butuh apa? Rahmat Allah, agar Allah jaga kita. Kita butuh hidayah Allah selalu dari waktu ke waktu. Nah ini, makanya nanti yang pertama dari 12 hal kita mohon perlindungan kepada Allah itu nanti akan ada di situ. Baik, kita akan kaji. Doa ada 2 macam. Kita lihat. Yuk Ibu catat. Doa al-mas'alah, ad-du'aul mas'alah, dan ad-du'aul ibadah. Doa itu ada berapa? 2 macam. Ibu catat ini. Ya, ad-du'aul mas'alah dan doa ibadah, doaul ibadah. Ya, Ibu catat hal ini. Kita paham, jangan Ibu doa-doa tapi tidak paham apa itu doa dan apa esensinya, maknanya dan sebagainya. Ya, doa al-mas'alah dan doa ibadah. Masalah di sini maksudnya doa permohonan. Doa apa? Permintaan. Ya, yang dimaksud dengan makna al-mas'alah ini. Doa apa Ibu? Doa permohonan. Kalau yang disebut dengan doa al-mas'alah, ya, doa permohonan, doa permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa al-masalah ini dibagi 2 lagi. Doa al-masalah ini dibagi 2 lagi. Doa al-masalah ini. Doa apa? Doa permohonan yang khair. Kita minta apa? Minta diberikan hidayah, taufik. Kita minta diberikan rahmat oleh Allah. Kita minta kepada Allah agar kita yaitu diberikan keselamatan dunia akhirat. Kita minta kepada Allah diberikan umur yang terberkahi. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan rezeki kepada kita, berikan rezeki, ya, yaitu rezeki harta. Ya, kita minta kepada Allah agar diberikan yaitu kesehatan. Ya, itu minta permohonan yang kita mohon kepada Allah yang khair. Ya, yang memohon kepada Allah yang yaitu yang baik-baik. Itu doa masalah. Doa yang ya doa masalah yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah. Doa masalah itu yang kedua dibagi 2 lagi. Yang pertama tadi doa yang permohonan yang baik-baik, yang minta kebahagiaan, minta kesejahteraan dan sebagainya kayak tadi. Yang kedua yaitu mohon perlindungan kepada Allah, agar Allah jaga kita. Kita mohon pada Allah kita dilindungi oleh Allah dari bala, dari musibah. Agar Allah jaga kita dari keimanan, agar iman kita berlindung pada Allah, agar Allah selalu jaga agar iman kita tidak hilang pada diri seseorang muslim. Agar Allah selamatkan, Allah lindungi dari kesesatan-kesesatan seorang hamba Allah. Allah lindungi. Ya, tadi yang bala saja luas banget pengertiannya. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu perlindungannya dari gangguan jin, setan. Ya, Allah memberikan perlindungan dari manusia-manusia yang zalim. Allah mohon kita perlindungan dari yaitu manusia yang akan menyesatkan kita. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Mohon perlindungan pada Allah. Itu termasuk doa apa? Doa al-mas'alah, masuk ke dalam hal itu. Ya, dalam hal itu. Ya. Itu jadi doa itu. Jadi kita mohon kepada Allah, kita minta yang baik-baik, yang minta kesejahteraan, atau kita mohon kepada Allah, kita mohon kepada Allah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk ke dalam kelompok doa al-mas'alah, doa permohonan, doa permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua doa ibadah. Nah, doaul ibadah ini secara umum, para ulama menjelaskan secara umum doa ibadah itu termasuk apa? Amal soleh. Amal soleh, ya doa ibadah itu secara umum pengertiannya. Ya,
Doa al-ibadah itu pengertian secara umum. Ulama menjelaskan termasuk amal soleh. Amal soleh apa? Sholat. Sholat itu kita melakukan sholat berarti kita melakukan amal soleh, yaitu sholat. Termasuk apa? Sholat itu apa artinya? Doa kepada Allah. Bu, doa itu bu, ya sholat, sholah. Kalau dalam pengertian bahasa artinya apa? Sholah. Doa. Doa dalam bahasa lughatan. Sholat maknanya artinya secara bahasa artinya doa. Sholat itu secara apa? Bahasa lughatan. Ya, nah secara istilah syar'i, sholat yang Allah berikan syariatnya menjadi yaitu rukun Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku. Nah, salat itu secara istilah apa? Dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itu secara istilah syar'i. Tapi kalau salat secara bahasa maknanya doa. Itu yang disebut doa ibadah itu. Jadi orang sholat itu juga melakukan apa? Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu para ulama menerangkan begitu. Paham ya Ibu ya? Itu demikian. Ya, baik. Lah kita hidup ini dikelilingi oleh makhluk yang kita tidak lihat. Kita hidup ini dikelilingi oleh makhluk yang tidak lihat. Apa itu? Jin, malaikat. Kita hidup bersama mereka. Bahkan nempel, kalau bahasa saya nempel di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita. Waliyadzubillah bagi orang-orang yang digoda oleh jin tersebut. Ya, kita hidup ini bersama dengan jin. Kita hidup ini yang kita tidak lihat. Dan kita hidup ini bersama dengan malaikat. Lah kita butuh berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan jin itu. Karena yang merusak manusia itu yang pertama adalah dari setan. Setan jin yang merusak manusia. Yang kedua yaitu dari manusia yang berperilaku sebagai setan. Iya. Itu yang merusak manusia yang kedua. Iya. Yang ketiga yang merusak manusia itu dorongan hawa nafsu kita. Saya ulang. Para ulama secara garis besar yang merusak kita manusia ini satu dari jin yang tidak nampak itu, yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kata Rasulullah bisa masuk ke dalam aliran darah. Yang kedua yang merusak manusia sesama manusia juga, yaitu manusia yang berperilaku setan. Yang ketiga hawa nafsu kita. Kita ini punya hawa nafsu Ibu. Kalau kita tidak atur hawa nafsu kita, hawa nafsu yang tidak dirahmati oleh Allah karena dianya jauh dari Allah, yang keluar adalah hawa nafsu syaitan. Hawa nafsu kita, dorongan kemauan kita. Ya, apa saja keburukan dari diri kita. Ingat, karena Allah menciptakan kita ini dari sononya, dari ciptaannya, dari Allah ini, manusia itu memang dilengkapi watak-watak yang buruk. Kalau dia menjadi seorang manusia yang taat kepada Allah, watak yang baiknya muncul. Tapi kalau dia kufur kepada Allah, dia ingkar kepada Allah, berbuat kebatilan, watak yang buruknya muncul, dominan dia. Bareng sama setan sih dia hidupnya. Iya, itu demikian. Ya, ini perlu harus diperhatikan. Karena kita diciptakan oleh Allah itu demikian. Ya, kita diciptakan oleh Allah itu demikian. Kita buka surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, ayat ke-36, ayat 6, surat ke-43. Surat ke-43. Yuk surat Az-Zukhruf. Ya, surat ke-43 ayat 36. Ayat 36.
surat ke-43. Kalau ketemu semua kita kaji. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya. Ya, yang menjelaskan bagaimana kehidupan seorang manusia ini. Ya. Ayat 36 surat Az-Zukhruf, surat ke-43. Yuk kita kaji. Wa may ya'shu. Ketemu? Yuk kita kaji. Ini penting sekali. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Ya, ayat 36 surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, ya, barang siapa yang dia berpaling, yang dia jauh, yang dia lari dari mengingat Ar-Rahman, kata Allah apa? Nuqayyid lahu syaitan, kami beriringi dia, kami beri teman dia setan. Ini Allah yang mengatakan ini setan. Kata-kata setan dari siapa ini? Allah ini. Fahuwa lahu qarin, dan dia selalu diiringi oleh teman setannya itu hidupnya. Wal iyadu billah. Dia diiringi oleh qarin dalam hidupnya. Bu, kita lihat. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Rahman, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memaknai an dzikrir rahman maknanya yang dia jauh dari Al-Qur'an. Itu makna wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang menjauh dari apa? Al-Qur'an. Ini Ibnu Abbas menafsiri ini, yaitu barang siapa yang jauh dari mengingat Ar-Rahman, maknanya yaitu barang siapa yang jauh dari Al-Quran. Orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, dia akan menjadi teman setan. Memang iya. Iya. Kenapa? Jauh dari Quran. Dia tidak mau menjadikan hidupnya Quran ini menjadi temannya. Maksudnya temannya itu apa? Temannya ini yang harus kita baca setiap hari, yang harus kita telaah pelajari setiap hari. Kenapa? Karena Quran itu akan menjadi syafaah. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa'innahu syafi'an li ashabihi. Dan nanti Quran akan menjadikan yaitu syafaatnya, menolong dia bagi pembacanya. Jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Teman kita hidup di dunia ini. Kalau saya katakan demikian, nanti ini Quran ini yang akan menjadikan penolong kita. Bahkan kita Quran bisa menolong kita di alam kubur saja sudah nolong. Lebih-lebih nanti di akhirat. Iya. Jadi dikatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang jauh dari mengingat Allah Ar-Rahman, yang jauh dari Quran, yang dia tidak mau taat pada Allah, tidak mau mengikuti ajaran Allah, tidak jauh dari syariat Allah, tidak mau mengikuti apa yaitu sunnah Nabi sallallahu, pokoknya jauh dari Allah, temannya setan. Nuqayyid lahu syaitan, kami akan beri teman dia, kami akan iringi dia. Siapa? Setan. Fahuwa lahu qarin, dan dia hidupnya bersama qarin. Qarin itu siapa? Setan, jin itu. Wal iyadu billah. Maka dikatakan di dalam tafsir dikatakan fal qarin wujuduhu tsabit bil Quran wa sunnah, bahwa qarin itu yaitu teman manusia itu, yaitu jin itu, setan itu, wujudnya, keberadaannya ada karena ditetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Berarti kita harus apa? Yakin, karena kata-kata qarin itu datangnya lewat Al-Quran dan hadis Nabi SAW.
Wa ammal Quran, adapun datang dari Al-Quran seperti tadi yang pertama adalah surat Az-Zukhruf 36, Allah juga terangkan di dalam surat Qaf. Surat Qaf itu surat ke-50. Surat Qaf itu surat ke-50. Ayat 27. Ya. Supaya kita paham benar siapa itu qarin. Surat Qaf ayat 27. Ayat 27, surat ke-50, surat ke-50, ayat 27. Kalau kita ketemu, ayo kita bahas. Ketemu? Surat 27 Qaf. Qala qarinuhu Rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Nanti ya, di akhirat nanti berkata qarinnya, berkata temannya manusia itu, yaitu jin-jin tadi, jin-jin kafir itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma adghaituhu, saya tidak sesatkan dia. Tidak, saya tidak sesatkan dia. Iya, jin qarin itu apa? Lepas tangan, cuci tangan, nggak mau apa? Nggak mau disalahkan oleh siapa? Allah, nggak mau dia. Si jin-jin yang menyesatkan manusia ini, qarin ini, Rabbana ma adghaitu, ya Tuhan kami, saya tidak sesatkan dia, walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi memang dia sudah sesat yang jauh. Memang dasarnya dia itu, manusia itu memang sudah sesat. Ya Tuhanku, ya Robku, kata si qarin ini, jangan salahkan saya. Memang dia, memang manusia itu sudah sesat. Saya cuman apa? Ikutan saja dalam hal kesesatan itu. Ya, saya cuman ikutan menumpangi saja dalam kesesatan manusia itu. Si jin itu apa? Jin apa di hadapan Allah nanti? Cuci tangan, Ibu, lepas tangan dia. Nggak mau apa? Nggak mau disalahkan oleh Allah. Kalau jin itu nyesatkan manusia, nggak mau dia. Nggak mau dia. Ya, subhanallah. Ini nanti, ini dialog ini, perkataan qarin ini, ucapan jin ini terjadi kapan? Nanti. Qala qarinuhu, ini Allah mengabadikan bakalnya akan terjadi itu jin-jin yang menyesatkan manusia, setan-setan yang menyesatkan manusia itu cuci tangan dia, lepas diri dia, nggak mau dia disalahkan oleh Allah. Rabbana ma adghaituh walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi dia itu manusia memang sudah dasarnya apa? Sesat. Memang dia sudah sesat yang jauh. Iya, jangan salahkan gue dong, ya Allah, gitu loh ibaratnya. Iya, ini bahasa gampang supaya kita diterima, gitu loh. Dia cuci tangan itu jin-jin itu di hadapan Allah Azza wa Jalla yang menyesatkan manusia. Ini makanya dikatakan oleh para ulama bahwa qarin itu, jin itu sabit, keberadaannya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita harus yakin. Ini yang merusak manusia itu. Yang merusak manusia itu adalah jin-jin yang memang merusak kehidupan manusia. Ya, dan dia bekerja sama dengan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala yaitu mengatakan bahwa yang namanya setan itu ada dua, setan manusia dan setan jin. Allah katakan wa kadzalika ja'alna likullin nabi aduwan. Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinul ins wal jin. Begitulah kami jadikan kepada setiap nabi musuh. Musuhnya siapa? Setan manusia dan setan jin. Itu Allah katakan dalam surat Al-An'am 112. Ya. 112 Al-An'am 112. Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi, wa kadzalika ja'alna likullin nabi, kata Allah, aduan. Yaitu pada setiap nabi itu kami jadikan musuh. Musuhnya adalah setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Syayatinul ins wal jin. Subhanallah. Ya, sehingga apa mereka ini? Yuhi ba'dhuhum
ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Mereka jin manusia yaitu setan manusia dan setan jin ini mereka bekerja sama saling membisiki satu dengan yang lain perkataan-perkataan yang menyesatkan manusia. Ya. Al-An'am berapa? 112. Ya. Al-An'am surat berapa? Ke-6. Ya. Jadi demikian, ini yang harus kita pahami. Ya. Ya, jadi begitu. Jadi yang merusak manusia yang tadi saya katakan, yang pertama yang merusak manusia adalah yaitu setan dari jin, yaitu setan dari kalangan manusia dan dorongan hawa nafsu kita. Itu sudah. Nah, kalau kita bisa mengendalikan diri, insya Allah kita selamat. Mengendalikan diri itu apa? Yang pertama kita mendekat pada Allah dan kita mohon perlindungan dari Allah. Tidak akan selamat manusia kalau tanpa dilindungi oleh Allah. Tidak akan selamat. Semuanya Allah yang melindungi manusia ini, Allah yang melindungi manusia-manusia yang beriman, yang tetap dia di atas Islam, yang lurus sampai dia wafat, sampai husnul khatimah. Bu, kita pengen husnul khatimah gak sih, Bu? Ya Allah, Bu. Ibu, mau enggak kita mati dalam husnul khatimah? Ya sudah. Ya sudah. Harus apa kita? Terus gimana kita? Serius hidup ini, Bu. Jangan bercandaan, enggak usah bercanda, banyak bercanda enggak usah. Jangan banyak bercanda kita hidup ini. Apalagi sudah tua-tua banyak bercanda, malu sama yang muda-muda. Enggak pantas. Enggak etis, sudah tua bercanda melulu. Enggak pantas. Yang muda saja kita himbau supaya jangan bercanda, ini yang tua-tua nggak tahu diri. Nah, hati-hati hal ini. Kita ini hidup tuh harus apa, Ibu? Tahu diri dan sadar diri. Kita ini hidup ini tahu diri dan sadar diri. Jangan seenaknya kita hidup ini. Allah ciptakan kita ini bukan untuk kita leha-leha. Bu tahu bahasa leha-leha itu bahasa saya itu. Apa leha-leha? Santai, mainan. Wah, apa, Bu? Iya, terlena yang ini. Nanti ada doanya juga, insya Allah kita mohon perlindungan agar tidak terlena. Hidup bukan untuk leha-leha, santai. Yang seorang suami mainannya yaitu burung piaraan, santai. Sholatnya saja adzan dia tidak sholat ke masjid, mainan burung piaraan. Ya Allah, mau apa hidup ini kalau kita ini hidup dipakai buat main-main? Ingat, hidup kita ini Allah menghidupkan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah. Kita hidup ini diciptakan oleh Allah tuh itu tujuannya. Ya, ini dari Quran tadi bahwa qarin itu lepas tangan yang ada pada nanti diri seorang. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat riwayat Muslim. Ibu perhatikan hadis. Aisyah tanya kepada Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dan Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awa ma'i syaitan? Ya Rasulullah, apa ada pada diriku itu setan? Awa ma'i syaitan? Apakah ada pada diriku setan itu ada enggak? Siapa yang tanya? Aisyah. Tanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasulullah menjawab, na'am, ada. Ada. Ya. Apakah ada pada diriku itu setan? Ada, kata Rasulullah. Yang tanya Aisyah. Terus tanya lagi, gultu, aku tanya lagi, kata Aisyah nih. Ya. Wa ma'akuli insan, ya Rasulullah, apakah pada setiap manusia itu ada setannya? Qal, na'am, ada. Berarti termasuk diri kita dong.
Manusia manusia kok. Ya kan? Berarti kita ini dikelilingi oleh setan, manusia itu. Ya. Apakah ada setiap manusia juga begitu? Rasulullah kata Aisyah, ada. Terus tanya lagi, Aisyah tanya lagi kepada Rasulullah. Gultu, aku tanya lagi, wa ma'aka ya Rasulullah, apakah pada dirimu pun juga ada? Dirimu juga ada ya Rasulullah? Qal, na'am ada. Walakin akan tetapi Rabbi a'anani alaih hatta aslam. Pada diriku ada, akan tetapi Rabbku, Tuhanku menolong aku sampai jin yang ada pada diriku yaitu masuk Islam. Sudah ditundukkan oleh Allah, jin yang ada pada diri Rasulullah itu sudah Islam. Para ulama menjelaskan hal ini, syarah hadis ini berarti setiap manusia yang bukan nabi, setiap manusia yang bukan para rasul, jinnya kemungkinan pada diri seorang ini bisa jin kafir, bisa jin muslim, Islam. Pada diri yang pada diri seorang apa? Bukan nabi. Tapi kalau seorang nabi pasti jinnya Islam. Seperti Rasulullah. Jaminan Allah. Betul. Tapi kalau kita bisa jadi jinnya kafir, bisa aja jinnya muslim. Tergantung kitanya. Para ulama, kalau kita menjadikan diri kita seorang yang taat kepada Allah, kita taat pada Allah, yang selalu kita tunduk pada aturan Allah, kita mentauhidkan Allah, yang ada pada diri kita jinnya, korinnya korin yang baik-baik beserta malaikat. Ya. Karena dalam hadis yang lain riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang lain riwayat Muslim juga dikatakan, Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Kata Rasulullah bicara kepada para sahabat, tapi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah mengiringinya qarin, teman dari jin, dan Allah mau mentakdirkan seorang manusia mengiringnya teman dari malaikat. Jadi manusia itu diiringi teman oleh jin manusia, dan manusia diiringi oleh temannya malaikat. Nah, seorang yang hidupnya taat pada Allah, ya, malaikat lebih dominan. Biarpun ada jin, tapi jinnya jin muslim juga. Tapi kalau orang yang kufur kepada Allah, orang yang maksiat kepada Allah, malaikat menjauh, yang mendekat jin kafir. Yang ada pada dirinya jin-jin yang kufur-kufur itu. Malaikatnya menjauh kepada siapa? Pada orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diterangkan oleh Rasulullah demikian. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, pada dirimu pun juga ada yaitu qarin. Qal wa iyaya, begitu juga kepada aku, illa anallaha a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Ya, ada Allah yaitu menolong aku sehingga jin itu menjadi yang ada pada diriku yaitu jaminan Allah Islam, dan dia tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik. Illa bi khair. Jadi kita hidup ini ibu dikelilingi oleh apa? Jin dan malaikat kita. Tinggal pilihan kita. Tinggal pilihan kita ini ingin mendekat kepada Allah atau kita jauh kepada Allah. Kalau jauh kepada Allah, yang datang adalah setan jin yang merusak kita. Yang merusak kita itu demikian, ya, yang merusak demikian. Maka kalau ibu daripada itu, di sini sebelum masuk ke 12 pokok hal yang kita berlindung kepada Allah, ya, ibu kita lihat yaitu surat Al-A'raf 199. Surat Al-A'raf ayat 199, surat ke-7. 199 200, agak mendekati akhir.
Al-A'raf 199. Terus ayat 199 dan 200. Al-A'raf surat ke-7. 199. Mendekati akhir surat. 199 mendekati akhir surat. Surat Al-A'raf surat ke-7. Kita lihat. Ketemu? Oke, kita lihat, kalau lihat kita semua kita kaji bersama. Khudhil af wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Berilah pemaaf. Perintahkan kebaikan, wa'mur bil 'urf, dan jauhilah dari orang jahil. Jauhi, wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, ya, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah. Jika kamu ditimpa sesuatu godaan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sungguhnya dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, kita lihat. Allah katakan berilah pemaaf, perintahkan kebajikan. Wa'mur bil 'urf, dan jauhi orang jahil. Wa'rid 'anil jahilin. Lantas ayat 200-nya dikaitkan tentang perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Ya kan, ayat 200-nya nih nyambung nih. Ya. Para ulama menjelaskan korelasinya, munasabahnya. Munasabah itu apa? Hubungannya ayat 199 dan ayat 200 itu para ulama munasabah ayatnya ini. Munasabah artinya apa? Hubungan, korelasinya. Ya, hubungan ayat sebelumnya dengan sesudahnya itu artinya adalah munasabah, korelasinya itu, ya, hubungannya. Ayat 199 agar Allah mengatakan kepada kita agar kita menjauhi orang. Kita menjauhi orang apa? Orang apa? Itu loh di situ. Menjauhi orang? Enggak, menjauhi orang jahil. Wa'rid 'anil jahilin. Ya, menjauhi orang yang bodoh. Betul kan? 199-nya tuh Ibu perhatikan. Ya, Ibu, kalau Ibu enggak konsen, enggak paham. Ya, kalau Ibu enggak konsen saja belum tentu paham, Ibu. Ya, Ibu seakan-akan lihat Quran, belum tentu paham. Kalau enggak Ibu konsen yang tinggi. Ingat, belajar Quran tuh banyak godaannya. Apa? Setan dan hawa nafsu kita. Coba lihat. Orang kalau belajar Quran dimanapun Ibu, ya Allah berat. Apa? Kita jadi ngantuk. Kenapa? Karena muka kita ditiup. Ya memang iya. Supaya apa? Ngantuk. Iya. Oh, godaannya berat. Orang belajar Quran tuh berat. Baca Quran juga Ibu lihat. Males yang ini. Semua itu godaan. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. Kita nih butuh berlindung pada Allah setiap saat dalam hidup kita. Kita kembali ke ayat ini. Yuk, Ibu konsen. Ibu konsen. Konsen saja belum tentu paham. Apalagi sambil ngobrol dijamin nggak paham. Iya. Iya. Yuk kita lihat, ya, ilmu ini harus kita serius, tidak bisa main-main ilmu ini, ya. Wa'rid 'anil jahilin, jauhilah orang bodoh, orang jahil. Terus ayat 200-nya berbicara tentang jikalau setan itu menimpa kamu godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Fasta'idz billah, kan begitu. Para ulama mengatakan munasabahnya hubungan antara tadi jauhilah orang bodoh, terus ayat 200-nya mohon perlindungan pada Allah dari gangguan setan, itu berarti kalau kita ya ketemu dengan orang-orang yang akan merusak kita berlindung kepada Allah. Ya, kita jauhi dan juga kita berlindung kepada Allah.
Orang bodoh itu para ulama diantaranya yang dimaksud dengan jahil tadi pada ayat 199 itu, satu, memang dia bodoh dengan hawa nafsu. Bodoh dengan hawa nafsu. Yang sudah bodoh, yang keluarnya hawa nafsunya dia. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya, kita berlindung kepada Allah itu sesuatu hal-hal yang akan bisa merusak kita. Kedua, orang termasuk orang yang jahil itu adalah orang yang emosionalan. Apa? Marahan. Temperamen. Karena kalau orang temperamen itu korinnya itu masuknya cepet. Paling cepet kalau orang sudah temperamen itu. Orang emosi masuknya tuh wes jalan tol itu ke dalam tubuh manusia tanpa ada hambatan. Kalau orang apa? Orang marahan. Makanya Rasulullah ketika ada seorang sahabat datang dinasihati tiga kali, ya Rasulullah, apa yang perlu engkau nasihatkan kepada aku? La taghdab, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah? Jangan kamu marah. Sampai berapa? 3 kali. Kenapa? Biang dari kejahatan, biang dari seorang manusia yang tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Emosi. Iya. Setannya lebih cepat masuk ke dalam tubuh manusia. Itu orang bodoh itu, yang termasuk orang jahil itu adalah orang yang emosionalan. Itu masuk orang bodoh, kategori jahil. Iya, orang yang nggak bijak. Makanya terlarang dalam Islam orang yang emosionalan ini. Bahkan orang yang bisa menahan hawa nafsu marah itu, ya, itu Allah akan menyediakan surga. Ya, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan hawa nafsu marah. Wa kadhimul ghaidh. Ya, apa itu menahan hawa marah itu? Ya, dalam surat Al-Imran itu dikatakan begitu. Iya. Maka daripada itu yang kedua. Kalau ada orang yang emosionalan yang ini kita jauhi. Akan apa? Akan dampaknya jinnya nanti masuk ke dalam kita juga. Kita layani emosi, dia emosi, akhirnya kita apa? Terpancing emosi. Setannya dia, korinnya dia nyebrang ke kita. Ini yang dimaksud. Akhirnya apa? Berantem dia. Kenapa? Saling emosi. Nah, itu demikian. Paham ya? Itu yang dimaksud hal begitu. Yang ketiga adalah orang picik. Orang picik itu adalah orang jahil. Orang picik itu apa? Orang yang mau menang sendiri. Apa aja bicara menang sendiri, akhirnya berantem. Ya, micik, apalagi dia sudah jelas salah dalam hal dia jelas salah, kebenaran di depan dia, tapi dia tidak mau menerimanya. Itu orang jahil, orang picik namanya. Itu masuknya setan lebih gampang masuknya. Iya, untuk hal begitu. Inilah para ulama menjelaskan begitu. Jadi wa'arid anil jahilin itu adalah jauhilah orang bodoh itu yang akan bisa merugikan kita. Ketika kita ketemu sama orang yang tadi orang bodoh dengan hawa nafsu, kita ketemu dengan orang yang yaitu emosionalan, kita ketemu dengan orang picik, kita berlindung kepada Allah. Apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu yang dimaksud. Wa imma yanzaghannak minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Itu demikian ya, paham ya untuk hal yang begitu. Jadi harus kita hal tersebut. Maka daripada itu Ibu, tempat korin itu para ulama ini ada yang menjelaskan di dalam tafsir. Ya, saya mentelaah dari berbagai tafsir. Ada korin jin-jin yang merusak manusia senangnya bersarang di mata Ibu. Oh iya. Bersarangnya di mana? Di mata. Makanya senangnya yang haram-haram. Ada jin yang bersarang, yang merusak manusia bersarangnya di telinga. Menceloknya di sini. Ini kalau bahasa saya. Ya karena ini ghaib kan kita nggak tahu. Jadi makanya bersarang di sini. Ini ulama mengatakan demikian. Ada jin yang bersarangnya di lesan. Sehingga ngomongnya Allah yahfad sudah. Kotor ini dan sebagainya. Ada jin yang bersarang, maaf nih, di kemaluan. Pantesan kata ulama mengatakan orang yang hiperseks itu hati-hati. Enggak laki, enggak perempuan.
kawin cerai puluhan kali, nggak laki nggak perempuan ada. Puluhan kali, nggak perempuan nggak laki, nggak puas dia. Akhirnya kalau orang tidak bisa mengendalikan diri menjadi penzina. Bersarangnya di mana? Di kemaluan dia. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Makanya Rasulullah berdoa. Ini doanya ini yang tadi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan telingaku, pendengaranku. Ini berdasarkan ini ulama menjelaskan bahwa ada jin yang bersarang di mana? Di mata, ada bersarang di telinga, di kemaluan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan pendengaran ya Allah. Di telinga ya Allah. Wa min syarri basari. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan mata. Wa min syarri lisani. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan lisan. Wa min syarri farji. Apa farj? Kemaluan. Aku berlindung dari kejahatan kemaluan. Wa min syarri mani. Mani yaitu aku berlindung dari kejahatan angan-angan kosong. Halu. Hayal. Ini doa Rasulullah SAW. Itulah ulama mengatakan, menjelaskan bahwa ada korin senang bersarang di mata, ada senang bersarang di telinga, bersarang di mulut. Senang korin ini manusia-manusia yang para jin-jin yang bersarang di mata telinga itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau muslim yang mukmin, yang taat, mukminah yang benar, yang taat kepada Allah, insya Allah jauh dari jin-jin yang merusak manusia, itu jauh. Yang dekatnya adalah korin apa? Malaikat. Coba ibu hafalkan doa ini, dihafalkan, dipraktekkan supaya kita terselamatkan kita dari kejahatan mata, kejahatan telinga kita, kejahatan lisan kita, kejahatan kemaluan seorang manusia yang dia tidak ada puas-puasnya. Ya Allah, dan angan-angan, kejahatan angan-angan halu. Ya, itu demikian. Kita ini butuh perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kita berlindung dari yaitu angan-angan, karena hati ini perlu kita dilindungi oleh Allah. Kalau hati ini tidak dilindungi oleh Allah, golbon ini waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah. Maka daripada itu, memohon perlindungan kepada Allah harus ada syaratnya supaya kita diijabah. Termasuk doa-doa yang lain juga. Yang pertama, ya ibu catat, supaya doa kita terijabah, doa perlindungan kita diijabah oleh Allah, apa sih syaratnya? Pertama, dia harus tauhid benar pada Allah. Tauhidnya lurus, berakidah lurus, tidak boleh berbuat syirik. Kalau mau doa kita diterima oleh Allah, tauhid kita lurus. Doa tapi masih dia percaya kepada selain Allah, benda-benda dan sebagainya, tidak bakal diterima doanya oleh Allah. Harus apa? Tauhidnya lurus, jauh dari syirik. Ya. Kedua, dia selalu beramal soleh. Gimana dia tidak beramal soleh? Dia tidak, sholatnya juga masih bolong-bolong atau masih takhir mengerjakan sholat, masih mengakhir-akhirkan mengerjakan sholat, ataupun dia tidak berbuat amal-amal soleh, terutama rukun Islam dia menggampangkan begitu. Iya, dia banyak berbuat amal soleh sehingga Allah pun memperhatikan dia. Jadi banyak berbuat amal soleh supaya apa? Doa kita, yaitu perlindungan kita, diterima oleh Allah. Ya, dan doa-doa apa saja, ya doa diterima oleh Allah. Ya. Yang ketiga, kita selalu istighfar kepada Allah supaya doa perlindungan kita diterima oleh Allah. Dan doa-doa yang lain, istighfar kepada Allah. Rasulullah sehari berapa? 70 sampai
100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu kita setiap hari bertobat dari dosa-dosa. Ya. Ya. Allahumma atubu. Ya Allah, Allahumma atubu ya Allah. Ya Allah, atubu ya Allah. Aku tobat ya Allah. Ya Allah, Allahumma atub ya Allah min dzambi ya Allah. Allahumma atub min dzambi ya Allah. Aku tobat dari dosaku ya Allah, min dzambi ya Allah. Kita bertobat kepada Allah setiap hari. Kita terus zikirnya adalah itu. Iya. Selanjutnya adalah ikhlas, mohon pada Allah. Apa? Ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak ada pamrih kita. Mohon kepada Allah tidak ada pamrih. Ya, pamrih. Ya, pamrih, ikhlas. Jangan berdoa mendoakan kejelekan kepada orang lain. Allah tidak akan terima mendoakan kejelekan. Kecuali memang orang itu memang pantas untuk mendapatkannya yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Iya, itu ada aturan-aturan tersendiri untuk hal tersebut. Ini syarat-syarat coba hal begitu. Maka daripada itu kita lihat. Setelah itu kita masuk ke dalam poin kepada yaitu tema kita. Pertama dari 12 berlindung pada Allah. Yang pertama nih kita masuk poinnya nih. 12 ini berlindung pada Allah. Pertama, kita berlindung dari diri sendiri, dari watak kita, dari sifat buruk kita. Yang pertama apa? Berlindung dari sifat buruk kita. Ini yang 12 nih. Kita sudah masuk ke dalam tema nih. Ya, tema kajian kita ini. Apa Ibu? Berlindung dari diri sendiri. Yang tadi saya katakan bahwa kita ini punya watak-watak apa? Watak buruk kita ini, manusia ini. Yang tadi saya katakan, kalau yang dia jauh dari Allah, watak buruknya yang keluar, yang dominan. Kita berlindung kepada Allah dari kerusakan-kerusakan pada diri kita. Apa itu doanya Rasulullah mencontohkan? Allahumma inni a'udzubika minal azz wal kasal wal jubun wal bukhl wal haram wal qaswah wal ghaflah wal dhillah wal maskanah wa a'udzubika minal faqr wal kufur wal qaswah wal syiqaq wal nifaq wa sum'ah wa riya. Itu berlindung dari perilaku-perilaku kita. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat al-azz. Apa al-azz? Sifat lemah, lemales, penakut, jubun, pelit, bukhul, wal haram, masa tua pikun, haram, masa tua pikun. Kita berlindung kepada Allah pada diri kita ini. Kita berlindung dari kerasnya hati. Kita berlindung kepada Allah. Wal ghaflah, dari sifat lalai kita. Kita dari lalai kehidupan. Kita berlindung kepada Allah dari yaitu kehinaan diri kita karena perbuatan kita. Ya. Lantas kita berlindung kepada Allah dari sifat kemiskinan, faqr. Agar Allah beri kecukupan dalam hidup kita. Kita berlindung kepada Allah dari sifat kufurnya diri kita. Agar Allah menjaga dari kekufuran seorang manusia. Allah jaga Allah jauhkan hal itu. Allah melindungi kita, mohon pada Allah agar Allah melindungi hal-hal yang akan membuat fasiknya seorang manusia. Kita berlindung dari sifat fasik. Ya, kenifakan wa nifaq. Dan kita berlindung pada Allah dari watak kita yang sum'ah. Apa sum'ah itu? Yaitu suka menceritakan kehebatan diri kita. Itu watak Ibu. Watak seseorang itu senang dia menceritakan kehebatan dia. Terus kita berlindung pada Allah dari watak sifat kita yang suka riya. Ini doa Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah untuk kita agar kita berlindung dari siapa? Untuk siapa ini doa ini? Untuk diri kita.
Manusia itu masya Allah ibu. Manusia ini kalau tidak mendekat pada Allah waliyadzubillah aja sudah. Kalau tidak mendekat pada Allah sifat kita ini, ya paham ibu ya. Kedua, berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia. Nah kalau tadi apa? Dari diri kita kan? Kalau katakan dari diri kita, kejahatan diri kita sifat buruk yang pertama tadi. Yang kedua dari kejahatan manusia, maksudnya di luar tubuh kita, sesama manusia, Seperti apa? Kezalimannya dia. Kezaliman sesama manusia. Kita berlindung kepada Allah. Banyak doa-doa Rasulullah. Kita berlindung dari apa? Yaitu dari intimidasi, kita dibuat takut oleh dia. Kita berlindung kepada Allah dari jangan sampai dia menakut-nakuti kita. Kita takut kepada dia. Kita berlindung kepada Allah. Ya. Kita berlindung dari hasadnya seseorang manusia. Kita berlindung dari hal itu. Dari kezaliman, dari sifat intimidasi yang menakut-nakuti, kita ditakut-takuti, sehingga kita berlindung pada Allah dari sifat takut kepada seorang manusia. Allah lindungi dari sifat yaitu hasad seorang manusia. Di antaranya juga dari kita berlindung kepada Allah dari sesama manusia apa? Dari yang akan menyesatkan kita. Yang menyesatkan manusia, kita berlindung kepada manusia agar tidak memberikan apa? Subhat. Tidak berlindung dari manusia. Jangan sampai disesatkan oleh manusia. Iya. Di antaranya juga yaitu kita kepada manusia dari ain. Apa ain? Mata. Rasulullah mengatakan di dalam manhaj Ahlus Sunnah itu al-ain haqqun, bahwa mata itu hak ada. Sorot mata, al-ain. Orang kalau kena ain itu bisa sakit, bahkan bisa apa? Mati. Al-ain. Jadi ibu jangan terus ibu pamer-pamer kan. Kadang-kadang kalau ada bayi, ada anak dibawa pamer-pamerkan, takut kena apa? Ain. Ain orang yang mata sorot hasad. Iya, bisa sakit bahkan mati. Ain itu. Makanya kalau ada orang yang memuji apa yang dikatakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan malah ketawa-ketawa dipuji, malah senang. Ya hati-hati, kita berlindung dari ain. Ya kita berlindung dari ain. Nah berlindung kepada di luar sesama manusia itu baca dua Al-Mu'awwidhatain. Surat Al-Mu'awwidhatain itu adalah dua surat pelindung. Apa surat dua pelindung? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Kita baca itu. Kita berlindung dari yaitu kejahatan-kejahatan manusia. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamah. Ini Rasulullah mengajar kepada kita, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kalimatmu yang sempurna. Min kulli syaitan, dari setiap setan, wa hammah, dari sifat dari binatang buas, dan dari mata, dari setiap mata yang merusak. Ya, min kulli ainin lamah. Kita berlindung kepada orang-orang yang di luar kita. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kalimat yang sempurna, dari kejahatan yang telah tercipta, yang telah ada. Aku berlindung kepada kalimat yang sempurna. Ya. Itu kita berlindung kepada Allah. Kita biasakan itu. Kita berdoa kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan manusia. Yang ketiga, kita berlindung dari was-was dan godaan jin setan. Yang ketiga, ya, was-was dan godaan setan. Was-was dan godaan setan. Ya sudah kita baca setiap hari, bisa jadi ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Was-was baik yang diberikan manusia maupun jin.
Ya, was-was, kita berlindung. Nah, ini kita berlindung dari Allah, dari was-was, dari godaan setan, jin, hal tersebut. Nah, Ibu gini. Yang pertama, yuk kita lihat. Yang pertama dari godaan setan ini, satu di dalam sholat. Kita berlindung dari jin di dalam sholat. Kalau kita mau sholat. Kita mau sholat sebelum Allahu Akbar, ya kalau kita bicara fikih, ada ulama yang memberikan dari berbagai madhab, ya kalau kita kajian sholat di dalam lintas madhab, itu sebelum sholat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sebelum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar. Ada ulama madhab yang lain, ya para imam yang lain, setelah takbiratul ihram sebelum baca doa iftitah. Jadi Allahu Akbar terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca doa iftitah, baru al-fatihah. Ya, ini tempat-tempat isti'adzah, tempat-tempat perlindungan di dalam sholat. Ya, Ibu, yang namanya setan jin itu, hatta Rasulullah pun ketika sholat digoda, Ibu. Dulu. Para sahabat pun di dalam riwayat juga digoda oleh jin. Ketika kapan? Ketika sholat. Iya. Bahkan ada ledekan, Ibu. Ada ledekan nih. Kalau mencari sesuatu yang hilang, carinya di mana? Ketika sholat. Iya kan? Kalau mencari sesuatu yang hilang, nanti ingatnya di mana? Di sholat. Nah, coba. Kenapa? Karena ketika sholat itu jin-jin itu banyak yang menggoda. Makanya kita harus ketika sholat kita beristi'adzah, mohon perlindungan kepada Allah ketika mau sholat. Ya, bahkan Imam madhab Abu Hanifah itu mewajibkan isti'adzah. Pohon perlindungan kepada Allah di dalam sholat. Kedua, ketika baca Quran. Ini masih ketiga ya, semua masih ketiga ini. Ini perincian yang ketiga ya. Paham ya? Perincian yang ketiga, belum yang keempat belum. Ini perincian yang ketiga. Jadi ketika ketika baca Quran. Lah baca Quran, Ibu kalau baca Quran sebelum mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mau baca dan menutup bacaan. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya. Yang ketiga akhir saja. Setelah akhir. Awal enggak dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi akhir. Ini pendapat yang ketiga para ulama. Kalau saya awal dan akhir. Hah? Ya, baca Quran. Ya. Yang ketiga, ketika kita mohon perlindungan kepada jin tadi kan di dalam sholat, baca Quran. Ketika kita mimpi buruk, kalau kita mendapat mimpi buruk, habis seseorang bangun tidur mimpi buruk, kita membaca perlindungan kepada Allah. Dan sunahnya apa? Menoleh ke kiri dan apa? Ludah. Nggak perlu dikeluarkan ludahnya, Ibu. Nanti akhirnya kena ke spray lagi. Iya, simbol saja. Tinggi apa? Ludah tiga kali dalam satu riwayat. Ya, itu kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari amal setan dan dari mimpi yang buruk. Itu kalau kita mimpi buruk, dan jangan diceritakan. Kalau mimpi buruk itu, kalau mimpi baik boleh, mimpi buruk gak usah diceritakan. Yang ketiga, kita ketika mohon perlindungan kepada Allah dari setan itu ketika akan kumpul suami istri. Kumpul suami istri. Lah ini perlu diajarkan kepada anak-anak muda yang mau akan nikah. Ini kadang-kadang terlewatkan ini, nggak paham ini. Ya, ketika akan jima itu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ini perlunya ketika kalau saya khutbah nikah, saya ingatkan kepada pengantin-pengantin baru itu. Apalagi pengantin-pengantin yang jauh dari pendidikan agama, misalnya nggak ngerti dia, lupa dia bisa jadi. Iya, hati-hati
Kenapa? Kalau tidak doa, korinnya itu akan ikut andil di dalam persetubuhan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jangan-jangan gen anak yang nakal itu bisa jadi ada gen korin kali. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Hati-hati masalah ini, jangan gampangin masalah ini. Iya, supaya mendapat anak-anak yang soleh. Melindung kepada Allah. Dari awal tuh sudah berlindung, suami istri itu sudah berlindung kepada Allah. Ketika berhubungan suami istri pun sudah berlindung kepada Allah. Iya. Ketiga, yang keempat, yang kelima yaitu ketika anak itu lahir, itu diruqyah anak itu. Seperti Rasulullah ketika Hasan Husain lahir, diruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim, karena Ibrahim alaihissalam ya'udzu bihi ibnatai Ismail wa Ishaq, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu mohon perlindungan kepada kedua putranya Ismail dan Ishaq. Ya. Ya. Itu. Ya. Ya, Rasulullah SAW yaitu dalam satu riwayat Bukhari ketika mendoakan Hasan Husain, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung untuk keduanya kepada Allah dengan kalimat yang sempurna. Keduanya itu siapa? Hasan dan Husain. Jadi ketika bayi lahir diruqyah, dibacakan ini tadi seperti doanya Rasulullah kepada Hasan dan Husain. Nabi Ibrahim kepada siapa? Ismail dan Ishak. Dan ibunda Maryam alaihissalam, ibu lihat dalam surat Ali Imran 36. 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 Kita lihat ibunda Maryam. Jadi neneknya siapa? Neneknya Isa, Nabi Isa alaihissalam. Apa? Falamma wada'atha qalat. Ya, Ali Imran 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Yaitu ketika melahirkannya, ibunda Maryam berkata, yaitu istri Imran berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu apa yang aku kandung. Allah lebih tahu apa yang telah aku kandung. Walaysa dzakar kal untha, beda anak laki dan anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam, aku namai anakku tuh Maryam. Siapa yang bilang begini? Ibunya Maryam, istrinya Imran. Aku namakan anakku Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuknya Maryam. Begitu juga turunannya dari setan yang terkutuk. Jadi ibunda Maryam, neneknya Nabi Isa pun ketika Maryam lahir diruqyah. Ini sunnah yang kita jarang lakukan, bayi lahir tidak diruqyah. Yang suka lupa kita. Nah, bukan diadzani. Bukan diadzan. Adzan itu riwayatnya dhaif. Bahkan sebagian riwayatnya palsu. Diruqyah, ini contohnya ibunda Maryam meruqyah. Rasulullah juga meruqyah ketika Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma juga lahir juga di ruqyah. Baik Ibu, nampaknya tidak selesai, masih panjang. Ini penting sekali. Ini aja masih belum semua ini, yang doa yang ketiga ini perinciannya juga belum selesai. Ya, ini baru 5 ini. Ya, baru 5 ini. Bukan, 3 perinciannya baru 5. Ya, 3 perinciannya baru 5. Masih banyak. Yang 3 saja belum selesai. Perincian yang 3 aja belum selesai. Nanti yang 4 ada perinciannya. Yang kelima ada perinciannya. Supaya kita tuntas hal ini. Ya, tidak mungkin bisa selesai sekali pertemuan. Ya, insya Allah nanti kita lanjut. Ya, ini penting sekali masalah ini. Baik Ibu, kita sudahi.
Ya, insya Allah pertanyaannya nanti aja, insya Allah, biiznillah, pertanyaan nanti yang jelas ini. Baik Ibu, kita sudahi. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa kepada kita? Hidayah ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita barakah ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita, insya Allah kita ditolong oleh Allah agar kita selalu istiqamah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita yaitu bimbingannya sehingga kita selalu di atas Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Dan Allah takdirkan kita insya Allah kita dalam keadaan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.